Sebelum nonton full movie-nya, kita simak dulu yuk alur cerita film Extraction 2. Bermula pada ending cerita Tyler Rake pada misi sebelumnya, pria gagah tersebut terkena sebuah tembakan dari lawan. Tyler kemudian tercebur ke dalam sungai yang berada tepat di bawah jembatan di mana dia berada. Tyler lalu ditemukan oleh seorang bocah yang sedang bermain di tepi sungai dalam keadaan tak sadarkan diri. Bocah tersebut lalu berteriak meminta tolong dan akhirnya Tyler pun dievakuasi oleh timnya. Tyler kemudian diterbangkan ke Dubai untuk mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit terbaik yang ada di sana. Ditemani kedua sahabatnya, Nick dan Yas, Tyler terbaring lemah yang sebenarnya dokter sendiri sudah tak yakin dengan kesembuhan pria itu. Hari-hari berganti, tak disangka keajaiban datang pada Tyler. Dia kembali membuka matanya setelah dokter memvonisnya tak akan selamat. Semakin hari keadaan Tyler semakin membaik berkat Nick yang selalu telaten menemani dan merawatnya. Cerita lalu berpindah di kota Kojori, Georgia, di mana seorang peternak sukses bernama Zurab mendapatkan kabar bahwa adiknya yang bernama David mendapatkan hukuman tambahan selama 10 tahun di penjara. Meskipun begitu, David merupakan tahanan yang paling ditakuti dan dihormati di dalam penjara. Suatu hari seorang gubernur yang juga merupakan sahabat Zurab mendatangi peternak itu di tempat tinggalnya. Ternyata Zurab sengaja meminta gubernur itu datang padanya karena dialah yang menandatangani perpanjangan hukuman David. Sang gubernur pun menjelaskan alasannya di mana David sudah melempar seorang agen DEA dari atap gedung. Menganggap si gubernur tak tahu balas budi karena pernah ditolong olehnya, Zurab langsung menghabisi pria tersebut dengan garpu kebun. Setelah Tyler membaik, Yas dan Nick membawanya ke Austria untuk tinggal di sebuah kabin yang terpencil di tengah-tengah hutan bersalju karena dia memutuskan pensiun dari profesinya sebagai pembunuh bayaran. Tyler tinggal di kabin itu seorang diri ditemani anjing dan ayam kesayangannya. Hari-hari dia lalui di tengah dinginnya salju. Sesekali Tyler melihat kembali kenangan bersama anak istrinya yang tersimpan di dalam sebuah kotak kecil. Diketahui sebelumnya anak Tyler meninggal di film sebelumnya karena penyakit kanker. Di dalam penjara yang berada di Kachiri, Georgia, rupanya David juga mengurung istrinya yang bernama Kate Van dan kedua anaknya di sana. Suatu hari saat Tyler kembali dari perginya, tiba-tiba seorang pria tak dikenal sudah menunggunya di rumah. Kedatangan pria berkulit hitam itu ingin meminta Tyler untuk menyelamatkan Kate Van dan kedua anaknya dari penjara. Kate Van sendiri merupakan adik dari Mia, mantan istri Tyler. Pria berkepala pelontos itu lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Asal-usul Zurab dan David pun ia beberkan, di mana mereka berdua adalah penjual narkoba 8 tahun yang lalu dan membangun kerajaan bernama Nagasi yang berarti gembala. Keduanya terlahir dalam perang dan tumbuh dalam kerasnya pertempuran. Saat mereka kecil, mereka lari dari perang saudara Georgia dan kabur ke Armenia yang kemudian ditampung oleh paman mereka yang bernama Avtandil. Namun ternyata Armenia juga mengalami perang baru. Untuk bertahan hidup di jalanan, akhirnya mereka menjadi penjahat, mulai menjual narkoba hingga menjadi pembunuh bayaran. Saat kembali ke Georgia, mereka adalah pahlawan rakyat. Mereka menawari rekrutannya hal yang kuat, yaitu keluarga. Maka keduanya mendapatkan kesetiaan serupa dengan Kultus. Dengan itu mereka membangun operasi senjata dan heroin miliaran dolar. Mereka menguasai semua politikus dan negeri. Namun karena Amerika, David tidak dibebaskan. Pria tak dikenal itu juga menjelaskan kondisi yang akan dihadapi Tyler selama mengekstraksi penjara itu. Tentunya harga yang tinggi akan Tyler dapatkan jika berhasil menjalankan misi barunya tersebut. Akhirnya Tyler gagal menjalani pensiunnya. Dia langsung merekrut Nick dan Yas untuk melancarkan misinya. Sebelum misi dijalankan, Tyler mengolah fisiknya terlebih dahulu. Hingga semuanya sudah siap, dibantu Nick yang mengontrol jalannya, Tyler mulai menyusup ke penjara Kachiri. Selain Nick dan Yas, Tyler juga dibantu oleh salah satu polisi penjaga penjara yang membuat petunjuk agar dia bisa sampai pada target. Namun polisi itu hanya memberikan waktu 5 menit pada Tyler untuk membawa keluar Kate Van. Dengan berhati-hati, Tyler mulai mencari mantan adik iparnya tersebut.
Hingga kemudian bertemulah orang yang dia cari dan memintanya untuk segera mengikutinya keluar tanpa memberitahu David yang sedang bubuk. Tetapi sayangnya David terbangun dan mengetahui mereka setelah boneka anak perempuan Kate yang bernama Nina terjatuh. David membangunkan semua tahanan yang setia padanya untuk menghalangi misi Taylor. Akhirnya Taylor harus mencari jalan agar dia dan mantan adik iparnya bisa selamat. Kerusuhan mulai terjadi saat Taylor menghadapi puluhan tahanan yang menghadangnya. Sementara itu Yas yang berada di luar bertugas untuk menunjukkan jalan keluar pada Taylor. Sayangnya setelah Taylor berhasil mengeluarkan kedua anak Kate, David keburu datang memergokinya. Sehingga Taylor harus melawan pria bengis tersebut. Namun pada akhirnya pertarungan berhasil dimenangkan oleh Taylor dan David pun tewas terbunuh. Perjuangan belum berakhir di sini guys. Sementara Yas dan Nick membawa anak-anak Kate pergi ke Charlie, Taylor dan Kate sendiri harus berjuang kembali menghadapi kerusuhan yang terlanjur terjadi karena ulahnya. Pertarungan antara polisi dan para tahanan berlangsung begitu menegangkan. Kate tertangkap dan Taylor hampir tak sadarkan diri setelah dihantam batu kepalanya dari belakang. Tapi Taylor tak menyerah. Di tengah-tengah olengnya badan, Taylor tetap nekat menghadapi beringasnya para tahanan kaciri dan berhasil menyelamatkan Kate dibantu Nick dan Yas yang sudah menunggu di luar. Yas mengatakan bahwa kabar kerusuhan yang terjadi dan kematian David sudah tersiar sampai pada telinga Nagashi. Taylor dan timnya lalu segera melarikan diri dari kawasan penjara itu. Sayangnya perjalanan mereka tak semulus wajah Lalawidi. Mereka ternyata langsung dihadang oleh anak buah Zurab. Baku tembak dan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Namun untungnya mereka dapat menghancurkan anak buah Zurab meskipun belum tuntas. Taylor dan timnya lalu menuju ke sebuah pabrik yang masih beroperasi dan memasuki sebuah kereta kontainer yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sana Taylor segera menangani Nina yang terluka. Tapi ternyata anak buah Zurab mengejar kereta itu dengan helikopter. Taylor segera menanganinya dan meledakkan salah satu helikopter tersebut. Tim Reaper milik Zurab dari helikopter yang lain berhasil menguasai gerbong kereta. Dua di antaranya lalu memasuki kabin kemudi yang dipegang oleh Nick, sehingga Nick harus mengerahkan tenaganya untuk menghabisi kedua pria Reaper tersebut. Meskipun Nick wanita, namun dia bertenaga kuda. Dia dapat melumpuhkan kedua pria berbahaya tersebut. Sedangkan Reaper yang lain berhasil menembus masuk ke gerbong. Untungnya Taylor segera datang menolong Kate dan anak-anaknya. Setelah menghabisi anak buah Zurab, mereka pun sampai di ujung perjalanan. Namun tiba-tiba kereta mengalami remblong. Mereka segera mengamankan Kate dan anak-anaknya. Kereta pun hancur terguling-guling di penghujung rel. Beruntung mereka semua masih selamat. Saat akan melanjutkan perjalanan, anak pertama Kate yang bernama Sandro menanyakan keberadaan ayahnya. Sang ibu dengan terpaksa mengatakan bahwa ayahnya tidak akan pernah kembali. Sandro pun marah pada Taylor karena sudah menghabisi sang ayah yang dia cintai. Meskipun Taylor bilang bahwa ayahnya akan membunuh ibunya, Sandro tetap tak mau tahu. Sementara itu Zurab meratapi kematian David, adik satu-satunya. Di atas pesawat, Yas membawa timnya terbang menuju Wina. Melihat ponsel milik Yas yang tergeletak, Sandro mengambil benda tersebut dan menghubungi pamannya, Zurab. Dia bertanya pada pamannya itu apakah benar sang ayah akan membunuh ibunya. Tapi Zurab malah memfitnah Kate lah penyebab ayahnya mati. Sandro kemudian memberitahu kemana dia akan dibawa oleh Taylor. Tak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah hotel yang berada di Wina, Austria. Selain untuk menangani Nina yang terluka, di sana mereka juga menunggu pengurusan paspor untuk terbang meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Zurab dan para timnya sedang menyusun strategi untuk membalas dendam pada Taylor.
Mereka pun segera terbang dan menemukan tempat persembunyian Tyler yang saat itu tengah memberikan penjelasan pada Sandro tentang siapa ayahnya yang sebenarnya. Mengetahui kedatangan anak buah Surap, Tyler segera meminta tim bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Tapi mereka sudah dikepung dari berbagai sudut. Diam-diam Sandro juga mengirimkan pesan pada Surap agar menunggunya di gang belakang hotel. Tapi akhirnya ketahuan oleh sang ibu dan HP-nya pun dirampas. Ketavan pun marah pada Sandro, tapi Sandro mengatakan bahwa Nagashi adalah keluarganya. Anak buah Surap menembaki Tyler dan timnya dari atas helikopter. Mereka secepat mungkin mencari cara agar bisa keluar dengan aman. Tapi setelah mereka sampai di parkiran, Sandro malah berlari meninggalkan timnya untuk ikut bersama pamannya. Sementara Yas mengejar Sandro, Tyler dan yang lain melanjutkan perjalanannya. Bukan hanya ingin menghabisi Tyler, anak buah Surap juga menghabisi para polisi yang datang ke tempat tersebut. Yas terus mengejar Sandro, tapi sayangnya bocah itu tetap tak mau mendengarnya dan lebih memilih ikut dengan sang paman. Nick yang datang untuk membantu Yas malah jadi korban setelah mobilnya meledak ditembak. Untungnya nyawa Nick masih terselamatkan. Karena Sandro lebih memilih pamannya, Nick dan Yas kemudian melarikan diri setelah baku tembak dengan Surap. Karena Tyler dan timnya terkepung, dia membawa Ketavan dan Nina kembali masuk ke hotel. Sementara itu Nick dan Yas menuju atap hotel tersebut dan membantai anak buah Surap yang berada di sana. Karena Tyler membutuhkan bantuan Yas, akhirnya Nick berjuang seorang diri melawan mereka. Nick yang terlempar di atap kaca bersama lawannya hampir saja terjatuh dari hotel yang sangat tinggi tersebut. Mengetahui nyawa Nick terancam, Tyler bergegas menolongnya, meskipun dia harus bergelantungan pada besi penyangga atap kaca itu dengan memegang tubuh Nick yang tak sadarkan diri. Tiba-tiba Surap datang menghampirinya dan menembak tangan Tyler. Ketika Surap akan menembaknya lagi, tiba-tiba Nick sadar dan menembak kaca yang dipijak oleh Surap. Sayangnya Surap berhasil bergelantungan pada besi penyangga atap. Sementara itu, dengan sekuat tenaga Tyler melemparkan Nick kembali ke dalam hotel. Dan dia sendiri harus menghadapi Surap yang dipenuhi dengan dendam dan membuatnya tak sadarkan diri. Tyler dan timnya kemudian membawa Ketavan naik ke atap hotel untuk pergi dengan salah satu helikopter milik Surap. Sayangnya, Surap yang sudah sadar datang dan menembak Yas dari belakang. Meskipun begitu, Yas tetap bertahan yang kemudian mereka berhasil lolos dari Surap. Namun sayangnya setelah mereka di dalam helikopter, nyawa Yas tak terselamatkan. Mereka kemudian menuju kabin milik Tyler dan beristirahat di sana. Di tengah heningnya malam dan duka yang melanda Yas karena kehilangan sang kakak, tiba-tiba Mia, mantan istri Tyler, datang untuk bertemu dengan Ketavan. Sedangkan di markas, Surap malah membunuh pamannya sendiri setelah menceramahinya dengan Alkitab. Melihat kejadian tersebut, Sandro semakin ketakutan bahwa pamannya juga akan membunuh ibunya. Setelah melepaskan rindunya pada sang adik, Mia kemudian menghampiri Tyler yang sedang bikin kopi. Mereka mengingat masa lalunya dan Tyler meminta maaf pada Mia. Dia merasa menyesal karena tak bisa menemani putranya di saat-saat terakhir hidupnya. Setelah itu Tyler mendapat telepon dari Surap. Tanpa berbasa-basi, Tyler meminta Surap menunjukkan di mana tempat tinggalnya. Surap sendiri langsung meminta Tyler untuk datang ke lapangan dekat gereja Santa George. Tanpa pikir panjang, Tyler segera menyiapkan segala keperluannya dan langsung pergi dengan meninggalkan Nick. Sesampainya di tempat yang dimaksud oleh Surap, Tyler mengendap-endap dan meledakkan pesawat miliknya. Dengan seorang diri, Tyler menyusuri tempat itu dan memusnahkan anak buah Surap. Sedangkan Surap sendiri membawa Sandro ke dalam gereja dan menyandranya di sana dengan bom yang melekat pada tubuh bocah tersebut. Setelah itu masuklah Tyler ke dalam gereja dan mencoba membujuk Surap agar melepaskan Sandro. Surap menyuruh keponakannya itu mendekati Tyler dan mengambil senjatanya. Sandro lalu diminta sang paman untuk membidik Tyler. Tapi Sandro menolak untuk membunuhnya. Tiba-tiba Nick datang yang menyebabkan Surap mengancam Sandro. Surap meminta Nick agar meletakkan senjatanya. Hingga kemudian Sandro menepis dari dekapan Surap.
dan Nick berbaku tembak dengan abangnya David itu yang membuatnya terluka parah. Tyler segera mendorong Zurab dan menghajarnya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sandro mendekati Nick yang terluka parah dan bom yang dibawa bocah itu pun dimatikan. Singkat cerita, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Tyler setelah dia menusuk jantung dan menembak kepala Zurab. Tyler lalu menghampiri Sandro dan Nick yang kemudian wanita itu jatuh pingsan. Tak berapa lama setelah itu polisi pun datang menangkap Nick dan Tyler. Tyler dan Nick dipenjara meskipun wanita itu dalam perawatan. Beberapa hari kemudian, Mia mendatangi Tyler di penjara untuk memberitahukan bahwa Kate Van dan anak-anaknya telah dipindahkan ke tahanan pelindungan. Dia juga memberitahu bahwa putranya sebenarnya ingin menjadi pemberani seperti ayahnya. Mia lalu mengucapkan selamat tinggal pada mantan suaminya tersebut. Di akhir cerita, Tyler dibawa keluar tahanan untuk menemui orang asing yang memberi tugas padanya di awal cerita. Dia menawarkan tugas lagi saat keluar dari penjara. Namun, Tyler menolak tawaran itu jika tanpa timnya. Tiba-tiba Nick juga didatangkan hanya untuk mengetahui bahwa Tyler telah membawanya ke dalam misi selanjutnya yang sebenarnya dia inginkan. Alur cerita film Extraction 2 yang seru abis ini pun berakhir. Kita tunggu film ketiganya ya teman-teman karena kabarnya sudah mulai diproduksi nih. Saya pamit dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya.